Selamat datang kembali di kelas Bisnis Proses Fundamental. Hari ini kita masuk ke section 2 modul 3 yang memfokuskan pada sistem documentation part 1. Section goal pada sesi berikut ini adalah agar kita dapat memahami mengenai keanekaragaman tools yang terkait dengan sistem dokumentasi untuk mendeskripsikan bisnis proses, terutama dengan menggunakan sistem flowchart dan data flow diagram. Referensi yang akan digunakan adalah buku Accounting Information Systems karangan Considin. Untuk modul goalnya, di sini kita akan memfokuskan pada membuat sistem dokumentasi dengan menggunakan flowchart. Nah, sebelum kita akan memulai membahas mengenai flowchart, kita harus tahu dulu sebetulnya mengapa sih kita harus mendokumentasikan suatu sistem. Salah satunya dan yang paling penting adalah karena jika misalnya suatu organisasi atau perusahaan tersebut ingin merubah sistemnya, ingin melakukan perubahan gitu ya pada sistemnya, maka dapat mengacu pada sistem dokumentasi yang dibuat. Selain itu, sistem dokumentasi juga memudahkan untuk proses auditor. Nah, dalam flowchart, komponen-komponen yang terdapat dalam flowchart adalah ada input dan ada outputnya. Kemudian ada juga information activities yang terkait dengan data proses. Setelah itu juga ada data storage, ada data flow, dan juga ada decision steps-nya. Berikut ini adalah simbol-simbol yang terdapat pada flowchart. Jadi, flowchart ini merupakan teknik dokumentasi yang memiliki simbol yang paling banyak dibandingkan dengan sistem dokumentasi lainnya. Kita lihat pada simbol yang input atau output saja terdapat beberapa simbol ya. Yang pertama adalah dokumen. Nah, simbol dokumen itu bisa digunakan untuk dokumen yang berbentuk elektronik maupun dokumen yang berbentuk paper. Yang kedua adalah multiple copies of one paper document. Jadi itu digunakan jika dokumen yang akan diproses atau berupa outputnya itu lebih dari satu dokumen. Jadi misalnya kita ada 3 atau 5 dokumen yang ingin diinput atau hasilnya outputnya, maka dokumennya ditumpuk seperti contoh pada gambar. Lalu yang berikutnya adalah simbol yang kita kenal dengan display. Ini adalah electronic output ya. Display ini sebetulnya menggambarkan juga layar monitor atau screen kita. Begitu. Lalu kemudian ada electronic data entry. Di electronic data entry ini misalnya ada proses data entry dengan menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, maupun terminal, tablet, telepon, dan lain sebagainya. Nah, pada penggunaannya, jadi biasanya electronic output dengan electronic data entry ini, kalau misalnya di prosesnya berdampingan, misalnya setelah ada display, gitu, dokumentasi tertentu di display atau mungkin formulir, gitu ya, di display lalu dilakukan proses entry, maka akan dua simbol ini akan dihubungkan. Nah, kemudian simbol yang berikutnya terkait dengan processing simbol. Processing simbol yang pertama adalah yang berbentuk persegi panjang, ini adalah computer processing. Kemudian yang berbentuk seperti trapesium ini adalah proses atau operation yang dilakukan secara manual. Misalnya apa? Misalnya bisa juga pembuatan dokumen secara manual, lalu kemudian misalnya proses pengepakan barang gitu. Itu juga bisa dilakukan secara manual operation. Atau misalnya pengecekan dokumen secara manual ya, maksudnya tidak menggunakan komputer. Atau misalnya proses ACC atau penandatanganan dokumen. Nah, itu bisa juga menggunakan simbol manual operation. Yang berikutnya adalah terkait dengan storage, simbol storage. Nah, simbol storage ini kita mengenal adalah database. Jadi ini biasanya yang common digunakan jika proses itu berbasis komputer. Maka otomatis komputer proses yang tadi, yang persegi panjang tadi akan terhubung dengan database. Nah, ini adalah digunakan untuk
penyimpanan data yang disimpan secara elektronik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah magnetic tape di sini, walaupun ini agak jarang digunakan ya sekarang ya. Lalu yang berbentuk segitiga terbalik itu adalah penyimpanan yang berbentuk paper, jadi hard copy, maka disimpannya dalam bentuk segitiga terbalik. Untuk huruf N yang ada di dalam simbol tersebut adalah merepresentasikan bahwa paper dokumen yang disimpan, yang difilekan itu diurutkan berdasarkan numerik. Nah, jika berdasarkan alfabet, maka kita memberikan huruf A di dalam simbol itu. Lalu jika diurutkan berdasarkan tanggal, kita berikan huruf D. Ada lagi teori yang lainnya memberikan huruf C untuk chronologically order atau date ya, gitu. Nah, simbol yang berikutnya di sini jajaran genjang ini adalah untuk jurnal ataupun ledger, tetapi yang paper base. Nah, lalu bagaimana kalau yang electronic base? Maka kita menggunakan database. Simbol-simbol yang berikutnya ini adalah simbol yang terkait dengan flow, jadi tanda panah. Tanda panah ini untuk menghubungkan antara satu simbol dengan yang lainnya kita menggunakan tanda panah. Lalu kemudian ada communication link, ini terkait dengan transmissions data dari satu lokasi geografik kepada lokasi lainnya melalui jaringan komunikasi. Lalu ada bulatan yang kecil itu adalah on-page connector. Jadi kalau misalnya kita mau menghubungkan satu simbol dengan yang lainnya, atau misalnya dokumen biasanya cuman di bawahnya misalnya kayak terlalu jauh walaupun itu masih dalam satu halaman yang sama, maka kita bisa menggunakan konektor.